Sekarang kita bedah sosok Ajazil. Siapa Ajazil? Ajazil adalah satu dari jin suku Al-Harith. Al-Harith adalah satu komunitas jin, bangsa jin yang tinggal di muka bumi 50.000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Bahkan 50.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi Al-Harith bangsa jin ini mereka ingkar kepada Allah, sesat luar biasa. Kemaksiatan, kemurkaan, bahkan kemusyrikan membuat mereka terjebak kepada titik nadir, kehinaan. Maka Allah mengazab mereka melalui perintahnya kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menghabiskan bangsa suku Al-Harith ini, dan Ajazil saat itu masih balita. Maka suku Al-Harith ini dihancurkan dan Ajazil diselamatkan. Selesai tugas itu, malaikat Jibril membawa Ajazil hidup bersama para malaikat di alam malakut. Maka setiap 1000 tahun tidak pernah maksiat sebagaimana para malaikat. La ya'sunallah madama hayat tarfata ainin. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun sedikit pun. Maka Ajazil ini terbawa soleh. Saking solehnya, setiap 1000 tahun gak pernah maksiat sedikit pun. Saya susah untuk maksiat, tidak hidup tanpa satu dosa pun setiap harinya. Bisa kita hidup setiap hari tanpa dosa? Susah Bapak Ibu. Kita bisa menciptakan ketakwaan diri dan keluarga. Lingkungan belum tentu. Baru nyalain TV di hotel ada iklan sabun, kan? Susah berapa Allah. Mau kajian saya ngapalin ayatnya. Ayat apa yang saya hafalkan? Oh, ayat ini. Surat ini. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Diapalin giliran lampu merah. Ada seseorang perempuan melewati lampu merah. Astagfirullahalazim. Tuh kan? Susah kita satu hari tanpa dosa. Ajazil iblis 1000 tahun tidak pernah maksiat. Sepanjang hidupnya enggak pernah maksiat sampai naik derajatnya hatta ya'tadil bisyafaratil kiramil bararah, sejajar dengan 10 malaikat, hatta selevel, selihting dengan malaikat Jibril. Ketika Ajazil hidup di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin dan mereka kembali kepada Allah. Allah kembali murka kepada mereka. Maka mereka dihukum kembali, dan hukuman ini dipimpin oleh Ajazil yang sudah cakap dan dewasa. Hal ini membuat habis dan selesai kepemimpinan jin di muka bumi. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, senang luar biasa tuh si Ajazil. Karena dia berpikir, aduh, aku adalah satu-satunya bangsa jin yang hidup bersama para malaikat, dekat derajatku dengan Allah, dan aku tidak pernah berbuat dosa. Jangan-jangan yang dimaksud khalifah itu adalah aku, kata Ajazil. Maka senang luar biasa, tebar pesona dia, bikin pamflet, bikin baligo di pinggir-pinggir jalan. Ajazil calon khalifah di muka bumi, kandidat tunggal khalifah di muka bumi. Namun apa yang terjadi? Ternyata khalifah bukan dia, tapi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, manusia, makhluk yang terbaik, Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira sakit hati tidak Ajazil? Sakit hati, sakitnya tuh di sini, kata dia. Sakitnya tuh di sini, kata dia. Wah, disitulah mulai muncul kesombongan dia. Kenapa Allah jadikan Adam, makhluk yang Allah ciptakan dari tanah, sebagai khalifah? Aku ribuan tahun menyembahnya, tidak maksiat sedikit pun. Bahkan aku memimpin pasukan malaikat menghabisi kaumku sendiri. Aku tidak dipilih menjadi khalifah. Adam yang baru diciptakan lalu dipilih jadi khalifah. Harusnya aku yang jadi khalifah. Tersinggung dia saat itu. Marah tidak dia? Maka ketika itu Allah Maha Tahu, Allah menguji keikhlasannya. Ketika Nabi Adam tercipta, maka Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Ajazil ada di tengah-tengah malaikat. Sujud tidak dia? Di saat itulah dia bergelar iblis pembangkang. Baik, Allah berfirman dan bertanya kepadanya, Ma mana'aka an tasjuda li Adama id amartuk? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Keluarlah kesombongannya, aba wastakbar. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api. Bukankah matahari benda langit terdekat dengan kita yang unsurnya api? Baik, kita bahas dewa matahari hari ini. Kita bahas dewa matahari. Masih ada waktu sampai jam 11 ya?
Berikutnya kita bahas Dewa Matahari. Masih menarik juga materinya. Lanjut. Di sudut sana ada terjemah Quran. Tolong dibuka terjemah Quran. Kita bandingkan dengan terjemahan yang ada di HP. Perbandingkan dengan slide yang saya buat. Kita buka surat Al-A'raf ayat ke-16. Dimulai dari ayat yang ke-11 dalam surat Al-A'raf. Terjadi antara Allah Azza wa Jalla, pencipta alam semesta, Tuhan dari Ajazil, dengan Ajazil sendiri yang kemudian diberi gelar iblis, pembangkang, karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS. Ma mana'aka an tasjuda li Adam idza amartuk? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Maka kesombongannya keluar. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah dan kau ciptakan aku dari api. Gengsi, dewa api harus sujud pada tanah. Masa Raja Api Zai harus sujud sama avatar Eng anak kemarin sore? Begitu ya? Yang suka nonton Avatar ngerti itu. Sutradaranya ikut kajian saya dulu tuh, maka bikin film persis seperti ceramah saya. Baik, menarik. Ukhruj anta fala takuna laka anta takabbaru fiha. Itu kemurkaan Allah kepada Ajazil. Keluar kamu dari surgaku, tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Innaka minas sagirin, sesungguhnya engkau termasuk yang aku kutuk, aku hinakan. Dia terima. Dan dia naik banding. Apa naik bandingnya? Qala fa bima awaitani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Bapak Ibu perhatikan apa mereka menerjemahkan aghwaytani dan apa arti siratal mustaqim. Di sini saya melihat cerdasnya Ajazil. Baik, tolong yang buka Quran, ada sudah dibuka? Baik, tolong dibaca terjemahnya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terjemahnya, karena engkau telah menyesatkan aku. Betul? Ada yang beda terjemahnya? Baik, tolong keras bang, berdiri bang. Subhanallah. Itulah terjemahan sebelum peraturan terbaru keluar. Saya periksa beberapa terjemahan Quran, itu terjemah yang benar. Memang ini fi'il muta'adi. Tadinya lazim mengikuti wajan af'ala menjadi muta'adi, karena fungsi wajan af'ala untuk memuta'adikan fi'il lazim. Sesat menjadi menyesatkan. Tapi pantaskah ini kita artikan menyesatkan? Sehingga kita baca terjemahnya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti Ajazil tersesat, ada yang menyesatkan, betul? Siapa yang menyesatkannya? Halo? Siapa yang menyesatkannya kalau begitu? Seolah-olah Allah yang menyesatkan. Itu kan image yang terbayang. Karena engkau telah menyesatkan aku. Siapa engkau yang dimaksudkan? Apakah Allah menyesatkan iblis? Tidak. Ini yang diinginkan Yahudi. Zionis Yahudi tidak terima Ajazil disebut iblis. Dia ribuan tahun kok menyembah Allah, tidak maksiat sedikit pun. Maka mereka memberikan gelar kepada Ajazil, gelar yang terhormat. Bukan iblis, tapi Lucifer. Pernah mendengar Lucifer? Itu gelar yang diberikan Zionis Yahudi kepada Azazil. Ini peraturan terbaru dalam terjemahan Al-Quran. Silakan buka Quran-Quran yang terbaru. Ada beberapa cetakan yang tadinya benar, keluar peraturan ini, mereka berubah menjadi seperti ini. Nah, ini konspirasi, betul? Dan ini terjemahan yang benar. Menghukum saya tersesat. Itu HP bang? HP ya? HP-nya merek apa? Merek Vivo ya? Sama HP-nya dengan saya. Makanya saya beli HP Vivo. Jadi iklan. Di endorse bang. Di endorse ya. Baik. Kemudian yang kedua, siratal mustaqim. Kata siratal mustaqim adalah kata yang selalu minta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betul?
Kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita ditunjukkan kepada Siratal Mustaqim. Pertanyaannya, apakah arti Siratal Mustaqim? Yang kita minta paling tidak sehari 17 kali. Ihdinas siratal. Selama ini kita pahami bahwa Siratal Mustaqim artinya jalan yang lurus. Konkretnya apa? Itu dia. Inilah arti Siratal Mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Hadza siratal mustaqim. Inilah Siratal Mustaqim itu. Jadi apa itu Siratal Mustaqim? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Itulah Siratal Mustaqim. Artinya Siratal Mustaqim adalah tauhid. Jadi apa maksud Ajazil? Dia mengatakan, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan menyesatkan mereka dari Siratal Mustaqim. Apa maksudnya? Aku akan menjadikan sosok lain selain engkau yang disembah oleh manusia. Ada sosok lain yang disembah selain manusia. Pertanyaannya, siapa sosok lain yang disembah selain Allah? Sebagaimana rencana Ijazil, Dewa Matahari. Dewa Matahari. Ajazil bangsa jin. Jin Allah ciptakan dari apa? Dari api. Langit yang terdekat dengan kita yang unsurnya api, matahari. Dewa matahari banyak disembah oleh manusia seluruh dunia. Hatta tidak sedikit umat Islam yang ikut-ikutan kepada sistem ini. Betulkah demikian? Baik, kita buktikan. Di masa Nabi Ibrahim diutus di Babilonia, Irak, muncul seorang raja yang bernama Namruz yang mengklaim sebagai penjelmaan dari Dewa Matahari. Ya. Clue kita bagi pembahasan ini, di atas kepalanya selalu ada matahari, ular, dan obor. Baik, dari Romawi kita ke Persia, Iran. Dari Babylon kita ke Persia. Persia, Iran, negeri di mana hidup satu kaum yang berakidah Zoroaster. Mereka menyembah Dewa Matahari juga, Ahura Mazda. Pemuka agama mereka disebut Megi. Dan cara para Megi mengajarkan agama Zoroaster dengan sihir menggunakan api. Bahasa Inggris menyebutnya magic, bahasa Arab menggunakan sin menjadi majusi. Mereka menyembah Dewa Matahari. Baik, dari Iran kita ke Yunani. Yunani adalah negara kaum pagan penyembah banyak dewa, politeisme. Dewa yang terpenting bagi mereka adalah Dewa Helios. Bahkan mereka membangun sebuah kota Heliopolis untuk Dewa Matahari. Setiap tahun mereka melakukan ritual penting untuk Dewa. Mereka melakukan pawai obor keliling negeri. Obor itu diarak dari satu negeri ke negeri yang lain, sampai kepada Bukit Olympus mereka merayakan obor raksasa. Pernah satu kali ketika serah terima obor kepada kaisar tertinggi, obor itu padam. Itu isyarat kalau dia satu periode. Pernah padam di Asian Games? Kebetulan, nah ini cocok logi Bapak. Maka kemudian sang kaisar menyalakan api raksasa. Selama api raksasa menyala, mereka melakukan berbagai atraksi untuk mengagungkan Dewa Matahari di Bukit Olympus. Belakangan ritual itu diberi nama Olimpiade. Bapak Ibu, ketika manusia sampai di dunia modern, apakah ritual itu hilang? Tidak. Hari ini ritual itu masih dilakukan? Berarti itibak kepada sunnah siapa? Kepada mereka yang menyembah Dewa Matahari. Apakah orang Islam melepas diri dari ritual ini? Umat Islam ikut-ikutan. Padahal itu adalah ritual penyembahan Dewa Matahari. Betul? Takbir. Begitu halus, begitu dahsyat rekayasa mereka menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Bermula dari tragedi WTC, terbongkar semua konspirasi besar dalam peradaban manusia. Maka tidak salah jika Rasulullah SAW bersabda, la tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta laut melujuh radabin la taba'atuhum. Seandainya sekalipun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Subhanallah. Hari ini kita lihat umat Islam mengikuti sunnah Yahudi dan Nasrani. Salah satunya dalam hal mencari pemimpin untuk mereka. Betul? Allahu Akbar.
Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya perlihatkan satu tayangan ini. Ini bukan ranah sekali lagi menyebar kepada seluruh aspek hidup kita. Dan bukan hanya kalangan para pejabat, politikus dan bisnismen, tidak. Semua ranah usia kena, termasuk para remaja kaum milenial. Mereka terjebak pada sistem dajjal lewat propaganda dunia entertain, musik dan drama Korea. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Masih muda. Dan inilah ritual itu juga. Ritual itu mereka kemas dengan sangat rapi sekali. Nanti kita lihat salah satu olimpiade yang terang-terangan menyambut dewa matahari mereka. Dan itu tahun 2012 di London. Jelas sekali Bapak Ibu, termasuk sepak bola dunia. Jangan dikira bukan hanya semacam sepak bola saja, tetapi ada ritual di dalamnya. Dan itu mengagungkan dua sosok kesesatan, iblis dan dajjal.